Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifio Fajar Nugraha dari kelas SI 4607 dengan NIM 120222309. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Hot Standby Router Protocol, HSRP, dan VRRP. Nah, First Hop Redundancy Protocol atau FHRP merupakan serangkaian protokol jaringan yang dirancang untuk menyediakan redundansi dan ketersediaan tinggi pada lapisan pertama atau first hop dari jaringan, terutama pada jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, default gateway limitation, kemudian perangkat akhir biasanya dikonfigurasi dengan satu alamat IPv4 gateway default. Nah, jika antar muka router gateway default gagal, host LAN akan kehilangan konektivitas di luar LAN. Hal ini terjadi meskipun router yang berlebihan atau skala layer 3 dapat berfungsi sebagai gateway default yang ada. Protokol redundansi lompatan pertama atau FHRP sendiri merupakan mekanisme yang menyediakan alternatif gateway default di jaringan yang dialihkan di mana dua atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Nah, ini merupakan contoh gambar dari FHRP sendiri. Oke, selanjutnya router redundansi. Nah, salah satu cara untuk mencegah satu titik kegagalan pada gateway default adalah dengan mengimplementasikan router virtual. Untuk mengimplementasikan jenis redundansi router ini, beberapa router dikonfigurasikan untuk bekerja bersama untuk menghadiri ilusi router tunggal di host di LAN. Dengan berbagi alamat IP dan alamat MAC, dua atau lebih router dapat ditindak sebagai router virtual tunggal. Alamat IPv4 dari router virtual dikonfigurasi sebagai gateway default untuk workstation pada segmen IPv4 tertentu. Kemudian, ketika frame dikirim dari perangkat host ke gateway default, host menggunakan ARP untuk menjelaskan alamat MAC yang terkait dengan alamat IPv4 default gateway. Kemudian protokol digunakan untuk mengidentifikasi dua atau lebih router sebagai perangkat yang bertanggung jawab untuk memproses frame yang dikirim ke alamat MAC atau IP dari router virtual tunggal. Protokol redundansi menyediakan mekanisme untuk menentukan router mana yang harus mengambil peran aktif dalam meneruskan lalu lintas. Kemudian yang terakhir, kemampuan jaringan untuk pulih secara dinamis dari kegagalan perangkat yang bertindak sebagai gateway default dikenal sebagai redundancy lompatan pertama atau first hop redundancy. Kemudian selanjutnya di sini ada step for routing failover, yaitu ketika router aktif gagal, protokol redundancy melakukan transisi router siaga ke router aktif yang baru, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, langkah-langkah yang terjadi ketika router aktif gagal ini, yang pertama router siaga berhenti melihat pesan hello dari router penerus. Kemudian yang kedua router siaga mengasumsikan peran sebagai router penerusan. Kemudian yang ketiga, karena router penerusan yang baru mengasumsikan IPv4 dan MAC alamat IPv4 dari router virtual, host perangkat tidak akan mengalami gangguan dalam layanan. Nah, ini merupakan contoh gambar dari router failover. Selanjutnya ada FHRP option. Jadi, yang pertama ada Host Standby Router Protocol atau HSRP sendiri. Nah, ini merupakan protokol milik Cisco yang dirancang untuk mengizinkan failover transparan dari perangkat IPv4 first hop. Nah, yang kedua ada HSRP untuk IPv6. Nah, ini merupakan versi HSRP untuk lingkungan IPv6. Nah, selanjutnya ada Router Redundancy Protocol version 2 atau VRRP v2, yaitu merupakan protokol pilihan non-proprietary yang dinamis menetapkan tanggung jawab untuk satu atau lebih router virtual ke router VRRP pada LAN IPv4. Selanjutnya ada VRRP v3. Nah, ini merupakan versi VRRP yang mendukung alamat IPv4 dan IPv6. Selanjutnya juga ada Gateway Load Balancing Protocol atau GLBP. Nah, ini merupakan protokol milik Cisco yang melindungi lalu lintas data dari router atau sirkuit yang gagal, sambil juga memungkinkan loading balance antara grup routing redundant. Selanjutnya ada GLBP untuk IPv6. Nah, ini merupakan versi GLBP untuk lingkungan IPv6. Dan yang terakhir ada ICMP Router Discovery Protocol atau IRDP. Dan ini merupakan protokol FHRP kuno yang memungkinkan host IPv4 untuk menemukan router yang menyediakan konektivitas IPv4 ke jaringan IP lainnya. Oke, selanjutnya ada HSRP. Nah, jadi HSRP sendiri merupakan eh, bertugas untuk memastikan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi perutuhan first hop untuk IP host pada jaringan yang dikonfigurasi dengan alamat gateway default IP. Nah, jadi HSRP ini digunakan dalam kelompok router untuk memilih perangkat aktif dan perangkat siaga. Selanjutnya ada HSRP Priority dan Preemption. Nah, router aktif dan standby ditentukan selama proses pemilihan HSRP. Kemudian secara default, router dengan IP v4 tertinggi dipilih sebagai router aktif, namun prioritas HSRP dapat digunakan untuk mengontrol ini. Kemudian prioritas HRSP ini menentukan router aktif dengan nilai defaultnya yaitu 100,
Jika prioritas sama, router dengan IPv4 tertinggi dipilih sebagai router aktif. Menggunakan perintah standby priority, router dapat dikonfigurasi sebagai router aktif dengan prioritas tertentu dari 0 hingga 255. Router aktif tetap aktif bahkan jika router lain dengan prioritas lebih tinggi online, kecuali jika preemption diaktifkan. Kemudian preemption memungkinkan untuk router dengan prioritas lebih tinggi mengambil alih sebagai router aktif. Preemption hanya berlaku jika router memiliki prioritas lebih tinggi. Dengan preemption dinonaktifkan, router pertama kali yang online menjadi router aktif jika tidak ada router lain yang online. Nah, ini merupakan contoh gambar dari HSRP priority dan preemption. Kemudian selanjutnya ada HSRP stateless end times. Nah, jadi yang pertama ada inisial, ini merupakan keadaan masuk melalui perubahan konfigurasi atau saat antar muka pertama kali tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu learn, yaitu router belum menentukan alamat IP virtual dan belum menerima pesan hello dari router aktif. Nah, pada keadaan ini router menunggu untuk mendengarkan dari router aktif. Kemudian yang ketiga ada listen, yaitu router mengetahui alamat IP virtual tapi tidak menjadi router aktif atau standby. Nah, router ini mendengarkan pesan hello dari router aktif dan standby. Selanjutnya ada speak, yaitu router mengirimkan pesan hello periodik dan aktif berpartisipasi dalam pemilihan router aktif atau standby. Yang terakhir ada standby, yaitu router adalah kandidat kandidat untuk menjadi router aktif berikutnya dan mengirim pesan hello periodik. Oke, selanjutnya ada VRRP. Nah, VRRP sendiri merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan dan redundansi pada gateway default dalam jaringan komputer. Tujuan utama VRRP sendiri adalah untuk memastikan bahwa jika satu router dalam grup VRRP gagal, router lainnya secara otomatis akan mengambil alih fungsi sebagai gateway default. Selanjutnya di sini ada implementasi VRRP sendiri. Langkah-langkah untuk mengimplementasikannya itu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi router utama dan router cadangan. Nah, jadi kita harus menentukan router mana yang akan menjadi router utama dan juga router cadangan berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu koneksi kabel internet. Kita di sini menggunakan dua kabel internet atau dari dua penyedia yang berbeda atau dari satu penyedia jika memungkinkan ke masing-masing router. Kemudian konfigurasi router yaitu kita mengkonfigurasi antar muka WAN atau port internet dengan detail yang diberikan oleh penyedia layanan internet, seperti IP address, subnet mask, gateway, dan lain-lain. Selanjutnya, konfigurasi VRRP. Kita melakukan konfigurasi VRRP pada kedua router untuk membuat grup redundancy. Kemudian yang terakhir kita uji coba dan pemantauan. Selanjutnya di sini kita menguji coba koneksi internet dari kedua router untuk memastikan bahwa keduanya dapat terhubung ke internet. Nah, selanjutnya di sini ada contoh topologi dari VRRP sendiri. Ini merupakan konfigurasi router utama dan ini merupakan konfigurasi router backup. Nah, ini merupakan contoh gambar dari VRRP yang saya jelaskan tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.